Memang kenapa sih ya? Kita di tempat ini kita nggak punya salah apa-apa. Padahal tujuan kita kan juga nggak mengganggu mereka. Kita juga belum tahu keberadaan Syekh Tambalang. Ya, Masih jauh enggaknya, kita belum tahu. Maksudnya itu makhluk-makhluk itu tuh nggak suka kita itu ada apa? Apakah dia punya latar belakang dia manusia itu apa istilahnya berbadan dari tempat ini atau bagaimana sih? Menurut penjelasan dari makhluk tadi Tidak menjelaskan apa-apa, cuma dia bilang dia itu tidak suka kalau ada manusia yang menginjakan di tempat ini. Alasannya apa nggak tahu ya, dan ya dia karena makhluk itu nggak bilang. saya cuma bilang itu aja, Mas. Gini aja lah, ini kita harus tetap melanjutkan perjalanan karena kita harus ketemu Syekh Tambalang. Apapun yang terjadi kita harus melewati semua itu. Kita harus kuat Sebelum kita terlambat, nanti manusia dunia itu semakin merajalela. kalau kita nanti capek ya istirahat dulu aja, nggak apa-apa lah. Dan mudah-mudahan saya sini juga ini masih lama apa masih jauh enggak, kita nggak jauh belum tahu di mana Tambalang berada. iya sih Di mana letaknya, di mana keberadaannya. kita yuk lanjut aja yuk. Yuk, bismillah. Dan mudah-mudahan sudahlah tidak ada yang menghadang kita lagi lah. Oke. Yuk bismillah. Sabar. Bah, Bentar. Kayak nggak asing saya, Bar. ini bukankah yang kemarin, Bah? Oh iya, Bar, gini. Ini yang kemarin ketemu kita. Waktu kamu itu loh, dari bawah itu loh. Iya kan? Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bener, Bar. Coba Iya kan? pertanyaan dulu. Assalamualaikum. Kalian masih mengingatku? Iya, kita masih mengingat kamu. Dan kenapa kamu ada di tempat ini? Di mana kapak yang kau bawa? Kapak yang saya bawa emang buat apa? Sebenarnya kalian itu siapa? Apa perlu kita jelaskan kita siapa? Bentar. Maksudnya tadi dengan mengatakan kapak itu kapak bagaimana? Apakah kapak yang kita bawa itu, Mbah, dari manusia bunian itu? Oh iya, mungkin bisa jadi, Bar. Ya waktu ini kan waktu awal kita ketemuan kita menggunakan kampak. Emangnya dengan ngapain mencari kampak itu? Bukankah kalian manusia bunian? Manusia bunian? Tidak, Kita kami bukan manusia bunian, ya, Bar. iya, kami manusia biasa. Kita manusia biasa, bukan manusia bunian. Lantas kalian mendapatkan kapak itu dari mana jika kalian bukan manusia bunian? Kami mendapatkan kampak itu karena kami itu waktu ini teman saya yang bernama Mas Dani itu diserang oleh manusia bunian itu. Nah, Mas Dani ini tuh sempat menahan serangan itu ya, Mas ya, dan kampaknya itu tertinggalan. Kenapa kita bisa membawa dua? Karena kita itu waktu itu tuh ditemui oleh salah satu makhluk yang dimana makhluk itu tuh diserang oleh manusia bunian juga. Maka dari itu kami mempunyai dua kapak seperti itu. Memangnya ada apa? Berarti kalian manusia biasa, bukan manusia bunian. Ya, kita manusia biasa, kita bukan manusia bunian. Gini, sebelumnya mohon maaf, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Kalian bisa memanggilku Garong. Garong. Oh, nama kamu Garong. Garong. Oh, berarti panjenengan namanya Garong ya? Enggak, maksudnya kenapa panjenengan itu loh
Saya malah bingung ya Mbak ya. Ini ya. Ada apa sih sebenarnya? Gini saja manusia. Jika kalian bukan manusia bunian, saya ingin menawarkan sesuatu pada kalian. Sesuatu apa kalau boleh tahu? Saya ingin kalian bisa membujuk rayu manusia bunian yang kalian temui itu, dan kalian tanyakan di mana tempat keberadaannya. Maksudnya bagaimana? Nah, orang kita mau deket saja kita diserang. Diserang Gimana kita mau menanyakan itu? Kau tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Jika nanti kalian sudah mendapatkan informasi di mana keberadaan manusia bunian itu, nanti saya akan memberikan suatu pada kalian. Saya yakin kalian rasa manusia seperti ini, kalian pasti membutuhkan harta benda ataupun duniawi seperti itu kan. Kekayaan maksud kamu? Iya, Kita di sini semua tidak menginginkan itu ya Bro ya. Iya enggak, maksudnya kenapa kita harus mencarikan informasi itu? Hanya ada apa? saya menginginkan sesuatu dari manusia bunian itu. Kan suatu apa? Apa sih? Duh, malah bingung saya. Menginginkan sesuatu apa dari manusia bunian itu? Ini makhluknya ini dari kemarin aneh loh Mbak. Iya. Tiba-tiba dia menanyakan rumah kami. Sekarang dia malah seperti ini. Iya. Enggak, gini saja. Ini saya nggak mau lama-lama, nanti saja nggih. Ini saya mau melanjutkan perjalanan kami, dimana kami ingin bertemu dengan Syekh Tambalang. Ya. Baiklah, jika begitu, jika dirimu tidak ingin, saya berikan tawaran seperti itu. Nggih. Ya. Baik. Karena ini saya ingin bertemu dengan Syekh Tambalang, jadi mohon maaf nggih. Aneh dari kemarin ya Mbak, ya Mbak. Iya, mengikuti kita. Udah yuk, kita lanjut aja lah. Gak usah digubris yuk. Ya, tujuan kita cuma satu, bertemu dengan Syekh Tambalang Mbak. Yuk. Siapa ya Bar ya? Beliau? Apakah ini Syekh Tambalang nggih? Nggak tahu Bar. Soalnya ini sudah berada di bukit ini ya Mbak. Iya, ini bukit paling atas loh. Ya mudah-mudahan benar beliau adalah Syekh Tambalang dan kita bisa langsung dapat informasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah panjenengan yang bernama Syekh Tambalang? Mbah. Mbah, sini dulu Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya mengetahui bahasanya kalian ingin mendatangi tempat ini dan bertemu dengan saya. Dan saya ingin bertanya, kalian mempunyai hubungan apa dengan manusia bunian itu? Ataupun itu adalah murid saya? Oh, berarti Yang tahu semua itu. apakah panjenengan yang bernama Syekh Tambalang? Benar sekali. Oh ya, alhamdulillah. Ya Allah. Iya. Jadi mohon maaf, Eyang.
Jadi niat dan tujuan kami datang ke sini, kami itu tidak ada maksud apa-apa. Kami hanya ingin menanyakan silsilah dari manusia bunian itu, yang dimana kami mendapatkan informasi bahwasanya satu-satunya makhluk yang mengetahui silsilah dari manusia bunian itu adalah panjenengan. Apakah memang benar seperti itu ya? Semua jin itu adalah murid saya. Dan manusia bunian itu adalah makhluk jin yang senang merupai wujud manusia. Saya mengetahui semuanya. Manusia bunian itu tidak akan keluar dari gua selain dia kehilangan benda berharga. Iya, iya yang berarti manusia bunian yang kita temui itu ataupun kita hadapi saat ini itu adalah murid dari panjenengan. Dan memangnya manusia bunian itu kenapa menyerang sebangsa manusia dan menyerang sebangsa makhluk halus, dan dimana yang dia serang itu bukanlah makhluk yang mempunyai salah kepada dirinya. Jadi sebenarnya dia dulu adalah murid saya. Yang salah satu, dia yang terbaik. Tetapi setelah dia mendapatkan ilmu dari saya, dia sudah mendapatkan barang berhargaan dari saya. Dia berubah menjadi sombong, angkuh, dan tidak mengingat siapa gurunya, siapa yang mengajarkannya. Maka dari itu, manusia bunian itu saya kurung di dalam gua bersama benda yang berharga. Tujuan saya agar manusia bunian itu mengingat siapa gurunya, siapa yang mengajarinya. Namun benda berharga itu telah hilang, telah diculik, dan makanya manusia bunian ini keluar dari dalam gua, dan siapapun yang ditemuinya, dia akan berpikir bahwasanya orang itu ataupun makhluk itu yang mencurinya. Oh iya, iya. Berarti itu ya alasan dari manusia bunian itu kenapa dia menyerang semua makhluk yang berada di dekatnya, karena manusia bunian itu sudah tidak peduli lagi mbah, siapapun yang berada di dekat manusia bunian itu dianggapnya pencurinya. Betul sekali. Kalau boleh tahu yang, apakah panjenengan tahu siapa yang mencuri barang berharga milik manusia bunian itu? Yang menculik barang berharga itu adalah Garong. 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 Kamu ingat enggak? Iblis yang gitu tadi. Oh iya. Kan namanya Garong. Apakah kalian pernah bertemu dengan Garong? Iya, iya. Tadi barusan waktu kita sebelum berjumpa dengan panjenengan, kami itu tadi dijumpai oleh iblis Garong itu, dan iblis Garong itu menawarkan kerjasama dengan kami, bahwasanya kita disuruh membujuk rayu oleh manusia bunian itu agar manusia bunian itu mengasih tahu di mana tempat keberadaannya. Oh pantesan. Nah Sebenarnya manusia bunian itu, jika kalian bisa membuktikan, tidak dengan hanya omongan, namun dengan tindakan, apapun yang kalian minta, dia akan pasti memberikannya kepada kalian. oh iya, baik ya. Berarti manusia bunian itu nanti bisa percaya ketika kita itu bisa membuktikan di hadapannya, seperti itu nggih. Betul sekali. Ya, baik yang, jika memang ini sudah jelas dan saya sudah mendapatkan informasi apa tujuan manusia bunian itu menyerang manusia dan menyerang sebangsa makhluk halus, karena dia kehilangan barang berharganya, dan satu-satunya cara untuk meluluhkan
manusia bunian itu yaitu kita harus membuktikan di hadapannya bahwasanya kita bukan pencurinya, yang mencuri itu sebenarnya adalah iblis garong. Iya, Pak. Namun jika kalian ingin membuktikan hanya dengan ucapan saja, manusia bunian itu tidak akan percaya sampai kapanpun. Oh ya, ya. Baik yang. Tapi kalian tahu sendiri bahwasanya jika kalian bertemu dengan manusia bunian itu, kalian pasti akan diamuk. Iya, benar sekali. Terus gimana caranya? Pikirkanlah sendiri. Saya sudah muak dengan murid saya satu itu. Oh ya, baik ya. Percayalah. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Baik, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Nah mas, iblis garong tadi. Iblis garong berarti dia ada maksud dan tujuan tertentu itu tadi. Garong. Garong. Berarti kenapa dia Jadi dalang dibalik semua ini itu adalah iblis garong mas. Jadi manusia bunian itu, dia itu sebenarnya tidak mungkin keluar di dalam gua jika manusia bunian itu tidak diusik. Dan yang mengusik manusia bunian itu adalah iblis garong, yang dimana iblis garong itu telah mencuri sesuatu yang berharga milik dari manusia bunian itu. Dan sebenarnya setan balang itu adalah guru dari manusia bunian itu. Oh, Kenapa manusia bunian itu bisa dalam gua? Karena manusia bunian itu dikurung di dalam gua karena dulu manusia bunian itu murid dari Syekh Tambalang. Ketika manusia bunian itu sudah mendapatkan ilmu, sudah istilahnya udah pinter lah, dia itu lupa, istilahnya kayak kacang lupa kulitnya seperti itu loh mas. Maka dari itu dikurunglah manusia bunian itu dalam gua. Dan satu-satunya cara agar kita tidak diserang oleh manusia bunian itu, dan manusia bunian itu nanti bisa luluh, kita harus membuktikan bahwasanya kita bukan pencurinya, dan yang sebenarnya mencuri itu iblis garong, tapi kita membuktikannya harus di hadapannya, tidak hanya cuman omong kosong doang seperti itu mas. Tapi gimana, kita aja ketemu aja langsung. Iya makanya ya, karena apa mas, setiap makhluk yang berada di dekatnya dianggapnya oleh manusia bunian itu pencurinya. Jadi dia sudah tidak pandang bulu lagi lah. Siapapun yang siapapun makhluk yang ada di dekatnya pasti diserang, terkena imbasnya. Ternyata garong. Soalnya saya juga gak nyangka sih mas. iya makanya. Garong aja kayak Ya, waktu saya bertemu sama Mas Gisik pertama kali itu aneh, dia tiba-tiba nanya, di mana tempat kamu? Mas Gisik kan jawab, ya, tempat saya di rumah, di desa. Bukankah tempatmu itu di gua? Maksudnya di gua itu gua bagaimana? Orang kita kan manusia ya mbak. Iya. berarti dibalik semua bujukannya itu ada maksud mas. Iya, saya sudah curiga dari tadi, tapi kan ya kita kan bodo amat karena tujuan kita di awal kan ingin bertemu dengan Syekh Tambalang. Berarti kita harus memikirkan cara bagaimana kita membuktikan kepada manusia bunian itu bahwasanya si garong lah pencurinya. Dan kita sudah mau tahu jawabannya. Yuk kita matiin dulu aja ya. Kita sudah dapat informasi ya.